Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di tutorial kedua ini, kami dari Direktorat P2TK Dikmen akan menyampaikan beberapa masalah yang terjadi dalam proses penginputan aplikasi data tunjangan PTK Dikmen 2015. Kita simulasikan. Open folder data tunjangan PTK Dikmen 2015 yang ada di dalam drive C. Di dalam folder tersebut ada folder backup ADK Kabupaten Kota, folder backup ADK Sekolah, dan file akses. Kita simulasikan sebagai operator dinas Kabupaten Kota. Di sini kami ambil contoh, misalkan saya sebagai operator dinas Kabupaten Agam. Sekolah yang ada di Kabupaten Agam telah mengirimkan file Excel ADK. Misalkan ada 3 sekolah yang baru mengirim, SMA 1, SMA 2, dan SMA 3. Kita buka file akses. Kami sebagai operator dinas Kabupaten Agam ingin melakukan penggabungan data file ADK sekolah tersebut. Pertama, kita pastikan bahwa aplikasi ini telah terupdate dengan versi 1.1. Jika belum, lakukan backup terlebih dahulu sebelum melakukan update versi untuk meminimalkan agar tidak terjadi kehilangan data. Kemudian kita reset data untuk memastikan bahwa data tersebut kosong. Oke. Lakukan import data sekolah yang pertama. Browse data yang dituju. Pilih sekolah yang pertama, open a copy of the record, oke. Kemudian next, finish. Jika ada peringatan tersebut, peringatan yang seperti ditampilkan oleh layar monitor ini berarti bahwa ada 113 record yang akan hilang karena ketidakcocokan atau ketidaksesuaian format ADK Excel dengan format aplikasi. Misalkan TMT tidak sesuai format atau tanggal lahir, maka field tersebut akan hilang. Kita klik next atau yes, kemudian close, kemudian restore data untuk memastikan bahwa data tersebut masuk. Oke. Peringatan tadi muncul karena ketidaksesuaian format. Misalkan SMA 1 mengirimkan 113 guru. 113 guru tersebut akan tetap masuk walaupun field yang ada di dalam aplikasi di nomor 4 terutama akan hilang karena ketidakcocokan antara format yang ada di ADK Excel dengan format yang ada di dalam aplikasi. Itu nanti akan terlihat ketika pusat akan melakukan validasi dan akan mengirimkan kembali ke daerah. Setelah lakukan restore data, kita import data yang kedua. Browse sekolah yang kedua, open a copy of the record, oke. Kemudian next, finish, close. Tidak muncul peringatan. Ini mengindikasikan bahwa SMA 2 telah melakukan prosedur yang benar. Jadi format-formatnya sesuai dengan format aplikasi. Jangan lupa lakukan restore data untuk memastikan bahwa datanya telah masuk. Oke. Kemudian import data yang ketiga. Browse SMA 3, open a copy of the record. Oke. Kemudian next, finish, close. Jangan lupa restore data. Oke. Kemudian hal yang terakhir dilakukan adalah update data. Oke. Proses pengimportan data telah selesai. Kemudian hal yang dilakukan oleh operator dinas kabupaten kota mengirimkan ADK dinas kabupaten kota ke pusat dengan melakukan langkah nomor 6. Backup data ADK Kabupaten Kota. Kita klik nomor 6. Kita klik backup ADK Kabupaten Kota.
kemudian oke, tutup formulir. Untuk memastikan bahwa ADK Excel-nya telah terbackup, kita lihat di folder backup ADK Kabupaten Kota. Maka ADK Kabupaten Kota akan terlihat di sini sesuai dengan tanggal penginputan dan jam penginputan. Kita close. Jika ada sekolah yang mengirimkan revisi atau penambahan guru penerima tunjangan, hal yang pertama kali dilakukan oleh dinas adalah melakukan import data kembali. Lakukan import data sekolahan yang melakukan revisi. Browse, pilih sekolahan yang dituju. Misalkan sekolahan yang kedua yang melakukan update. Open a copy of the record to the table. Oke. Next, finish. Close. Jangan lupa restore data. Oke, kemudian update data. Oke. Maka SMA 2 ADK-nya akan terupdate dengan data yang terakhir dikirim oleh SMA 2. Kemudian lakukan backup ADK Kabupaten Kota kembali. Backup ADK Kabupaten Kota. Di sini ada peringatan apakah akan disamakan file yang akan disimpan. Kita yes, karena baru 1 hari kita melakukan backup ADK Kabupaten Kota. Oke. Kemudian tutup formulir. Kemudian close. Maka ADK Kabupaten Kota akan terupdate dengan jam yang terakhir kita melakukan backup. Kemudian apa yang terjadi jika nama folder backup ADK Kabupaten Kota atau backup ADK sekolah kita rubah? Misalkan backup ADK Kabupaten Kota kita rubah menjadi backup ADK Kabupaten, misalkan Agam. Kemudian dinas ingin melakukan backup ADK Kabupaten Kota. Setelah diisi semua, melakukan import data ADK sekolah, dinas ingin melakukan backup ADK Kabupaten Kota. Kita klik backup ADK Kabupaten Kota, maka ada peringatan seperti yang tampil di layar monitor. Data tersebut tidak akan terbackup karena nama folder telah dirubah. Karena nama folder tersebut merupakan rumah atau tempat bagi ADK file akses Kabupaten Kota. Jadi jangan pernah dirubah nama folder dari backup ADK Kabupaten Kota atau backup ADK sekolah. Tutup formulir. Proses akan gagal melakukan backup. Kemudian kita rubah lagi dengan nama file awal, yaitu backup ADK Kabupaten Kota. Dinas akan melakukan backup kembali. Klik backup ADK Kabupaten Kota, maka backup akan berhasil. Oke. Tutup formulir. Close, dan data akan terbackup. Dan inilah data yang dikirim ke pusat. Jika ada revisi, pusat akan mengetahuinya melalui nama file ADK Kabupaten Kota. Kuncinya adalah tanggal ADK Kabupaten Kota dan jam ADK Kabupaten Kota. Maka data yang akan diproses adalah data yang terbaru. Demikian tutorial kedua ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat mencoba. Terima kasih.